Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pesawat itu sebenarnya adalah alat transportasi yang paling aman loh. Pokoknya kalau kita bepergian naik pesawat, cuma tinggal duduk manis, pasang sabuk pengaman, dan percaya semuanya itu bakal aman. Tapi ada hal-hal tentang pesawat yang sebenarnya nggak pernah dijelaskan ke para penumpang loh. Bukan karena lupa, tapi karena lebih baik kalian tuh nggak perlu tahu. Namun kali ini kita akan spill semuanya ya. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Belakangan lagi rame nih ya, kalau pesawat-pesawat baru zaman sekarang, meskipun yang harga tiketnya tuh mahal-mahal sekalipun nih, udah banyak yang nggak menyediakan TV di bangkunya ya guys. Aku nggak tahu sih kalian sadar atau nggak, cuma katanya maskapai Garuda sekalipun juga nerapin hal ini loh. Apa ya alasannya? Nah, kalau yang aku baca-baca, beberapa maskapai besar seperti Malaysia Airlines, American Airlines, sampai Air France, khususnya di pesawat A320 series, emang udah mulai menghapus in-flight entertainment di kursi penumpangnya ya. Gantinya, kalian disuruh pakai konsep BYOD ataupun Bring Your Own Device. Jadi mereka cuma nyediain wifi aja. Secara fungsi emang masih bisa, tapi kalau ngomongin pengalaman, rasanya beda kan? Kalau menurut aku sih, pasti ada hubungannya sama biaya ya. Soalnya murahan pasang wifi kan daripada naruh TV di semua kursi penumpang. Lagian kalau dicopot semua, bobot pesawat jadi enteng dan konsumsi bensinnya pun jadi jauh lebih hemat. Berikutnya, aku punya trik rahasia biar kalian tuh dapat ruangan lebih lega di pesawat ya. Tapi cuma berlaku kalau kalian tuh pergi berdua aja. Jadi, waktu booking kursi, jangan pilih duduk sebelahan. Mendingan pilih kursi deket jendela dan yang satunya lagi, kursi yang di lorong. Kenapa? Alasannya sederhana sih, soalnya hampir semua orang benci ya sama kursi tengah. Pemandangannya tuh nggak dapet, ke toilet juga ribet. Nah, kalau beruntung, kursi tengahnya tuh bakalan kosong dan otomatis kalian dapet ruang ekstra sepanjang penerbangan. Tapi kalaupun apes, ya tinggal minta tukaran duduk aja kan, biar sebelah sama temen kalian. Tapi kalau orang yang nggak mau, jangan dipaksa ya. Kalian selalu merasa kalau naik pesawat udah pasti aman dari maling? Salah besar ya. Soalnya di tahun 2024 ada 3 warga negara Cina yang ditangkap karena ketahuan nyuri tas penumpang di penerbangan Philippine Airlines. Masalahnya ternyata ini bukan satu-satunya loh. Menurut pilot dan juga kru kabin, kejadian pencurian itu lumayan sering terjadi, terutama di rute-rute menuju Cina, Vietnam, dan juga Bangkok. Modusnya pun rapi banget ya. Mereka berkelompok tapi nggak duduk bersebelahan supaya nggak ada yang curiga sambil nyari bangsanya. Begitu lampu pesawat diredupin, disitulah mereka bakal ngelakuin aksinya. Salah satunya tuh pura-pura ambil tas sendiri di bagasi atas, padahal diam-diam nih lagi ngobrak-ngabrik tas orang lain. Yang diambil biasanya tuh uang tunai, perhiasan, ataupun kartu kredit. Abis itu tinggal pindah tangan deh di toilet. Ya untungnya sekarang maskapai tuh udah mulai pada sadar, jadi kalau ada penumpang mencurigakan, bakal langsung ditandain sama mereka. Tapi biar lebih aman, jaga diri dan juga barang berharga kalian masing-masing ya. Jangan lengah sedikit pun. Selain pencuri yang nyamar jadi penumpang, nyatanya ada beberapa kasus juga nih di mana petugas bandara itu sendiri yang nekat untuk nyuri dari penumpang loh. Iya, bisa dibilang bandara itu emang tempat favorit pencuri ya. Soalnya isinya tuh orang-orang capek dan buru-buru yang pastinya gampang banget gak fokus kan. Dan titik paling rawan justru adalah security check. Soalnya disinilah sepatu dilepas, laptop dikeluarin, dan jaket tuh dipisah. Dalam hitungan detik, barang kalian tuh tersebar dan juga nggak kelihatan semua kan? Bahkan kadang bisa lupa apa aja tuh yang dikeluarin. Soalnya di tahun 2023, 2 petugas TSA di Bandara Miami ketahuan kamera secara jelas nih mencuri barang penumpang saat pemeriksaan. Terus masih di tahun yang sama, petugas keamanan di Bandara Manila juga tertangkap menyembunyikan uang curian. Kalian tahu nggak diumpetinnya di mana? Di mulutnya dong. Jadi ingat ya, meskipun lagi buru-buru sekalipun, coba untuk selalu ingat barang-barang kalian. Kalian semua pasti tahu kan kalau ada fitur autopilot yang bikin pesawat bisa terbang sendiri tanpa pilotnya tuh harus ngapa-ngapain? Jangan panik ya, ini tuh legal dan juga manusiawi banget kok. Jam kerja pilot itu bisa sampai 16 jam non-stop untuk penerbangan jarak jauh. Nah, sekarang aku tanya deh, manusia mana sih yang kuat melek segitu lama tanpa oleng? Bahkan menurut survei di tahun 2013, lebih dari setengah pilot pernah ketiduran saat bertugas loh. Oleh karena itu, solusinya pun bukan cuma fitur autopilot, tapi di penerbangan jarak jauh, maskapai itu wajib hukumnya ya bawa pilot cadangan. Mau diperlakuin kayak sultan tapi modalnya tuh tiket ekonomi. Coba deh ya duduk di kursi paling belakang. Serius, ini tuh hidden gem loh. Posisinya tuh jauh dari pandangan orang banyak dan juga deket sama dapur, sehingga pramugari biasanya tuh lebih santai dan juga royal untuk ngasih ekstra snack ataupun minuman gratis ke kamu tanpa bikin penumpang lain pada iri. Pokoknya selama kamu sopan, freebies tuh bisa melimpah ruah diam-diam deh.
Kalau kalian naik mobil dan juga suka banget ngisi bensin pas-pasan, tenang ya, beberapa maskapai juga ngelakuin itu kok. Soalnya bahan bakar itu adalah salah satu beban terberat yang ada di pesawat. Semakin banyak bahan bakar yang dibawa, otomatis pesawatnya bakalan semakin berat dan juga malah makin boros. Ditambah lagi bahan bakar pesawat itu mahal ya. Makanya beberapa maskapai menekan pilot untuk bawa bahan bakar seminimal mungkin. Dan disinilah resikonya. Kalau pesawat harus muter karena badai atau tertahan karena landasannya tuh penuh sama pesawat lain, bahan bakarnya bisa aja mepet banget. Itulah yang terjadi kalau pilot tiba-tiba mutusin untuk mendarat darurat di bandara yang lain ya. Dapat tiket pesawat murah tuh bukan hoki-hokian lagi ya guys. Jangan asal booking, soalnya aku punya beberapa tips yang masih menjadi rahasia nih. Udah jelas, jangan pernah beli tiket dadakan kalau nggak mau boncos. Waktu terbaik untuk beli tiket itu adalah 1-3 bulan sebelum untuk penerbangan domestik dan 3-6 bulan sebelum untuk internasional. Sekarang bagian pentingnya adalah coba cari tiket di hari Selasa ya. Soalnya biasa nih maskapai itu nurunin harga di Senin malam. Terus kalau mau murah, cari tiket penerbangan yang pagi-pagi banget, soalnya dikit banget nih ya orang yang mau terbang pagi-pagi. Dan hati-hati juga ya, karena sekarang maskapai itu pinter banget mainin dynamic pricing. Ini tuh algoritma robot yang bikin harga tiket naik turun tiap detik, tergantung seberapa banyak orang yang lagi mencari. Makanya kalau kamu keseringan ngecek rute yang sama tanpa di booking, ya harganya tuh bisa tiba-tiba naik buat mancing panik. Pasti banyak pertanyaan di kepala kalian, kenapa sih di handphone sekarang semuanya itu ada airplane mode? Apakah kalau sinyal handphone kita nyala, pesawat itu bakalan kenapa-napa? Tenang ya, handphone kalian tuh nggak bakal bikin pesawat jatuh kok. Masalahnya, sebenarnya justru bakalan berbahaya kalau pesawat ada di ketinggian 10.000 kaki atau saat mereka tuh mau mendarat. Soalnya, itu adalah fase paling krusial buat pilot untuk ngatur kecepatan, flap, cuaca, lalu lintas udara, dan juga komunikasi dengan ATC. Nah, kalau ada sinyal handphone yang nyala, gelombang sinyal ini bisa bocor ke sistem audio cockpit dan bikin suara buzzing seperti nyamuk yang super ganggu di headset pilotnya. Nah, masalahnya kalau gara-gara sinyal ini bikin infonya lewat gimana? Bahaya kan? Apalagi kalau cuaca lagi buruk dan juga jarak pandang juga nol. Jadi tolong banget ya, nyalain airplane mode itu bukan karena takut pesawatnya itu jatuh, tapi biar pilotnya tuh nggak keganggu dan bisa landing dengan selamat. Cukup fair kan? Apakah kalian semua tahu kalau di dalam pesawat sebenarnya tuh ada banyak alat-alat yang disembunyikan dari para penumpang? Bahkan ada senjata juga loh. Contohnya apa tuh? Ada borgol, lalu ada defibrillator untuk jaga-jaga nih kalau ada serangan jantung. Kemudian ada kamera pengintai, alat pemadam kebakaran, bahkan kapak juga untuk membelah panel pesawat kalau terjadi kebakaran listrik. Apakah kalian semua tahu kalau penerbangan domestik yang ada di seluruh dunia sering dipakai untuk mengangkut organ manusia ataupun bahkan jenazah loh? Proses ini disebut repatriasi jenazah ya, dan semua prosedurnya tuh diatur ketat banget. Yang biasa ngurus pun bukan maskapai sembarangan, karena harus rumah duka yang bertindak sebagai pengirim dan juga penerima. Bahkan banyak banget ya aturan yang harus dipenuhi, soalnya kemasannya tuh harus benar-benar aman supaya nggak mengganggu penumpang di sana. So, sekarang kalau dengar kargo pesawat, inget ya, isinya tuh bukan cuma sembarangan koper doang. Bisa jadi di satu pesawat yang kalian naikin ada mayat yang lagi dibawa juga. Pernah gak sih pesawat kamu mendaratnya gedebuk keras banget, terus dalam hati kalian tuh langsung judging, wah pilotnya masih magang nih. Salah besar ya, guncangan kasar itu justru tanda pilot kalian pro dan juga sayang nyawa. Kalau landasan lagi hujan ataupun basah, pilot emang sengaja mendarat keras supaya bannya tuh langsung nempel ke aspal. Soalnya kalau terlalu halus, bannya malah cuma berselancar di atas air dan juga remnya jadi nggak pakem. Jadi landing kasar itu seringkali justru yang bikin kita aman ya teman-teman. Apakah kalian pernah kena turbulensi terus ketakutan sendiri karena ngeliat sayap pesawat tuh goyang-goyang? Jujur kelihatannya emang serem banget sih. Iya, kayak ngeri aja gitu ya tiba-tiba copot ataupun patah kan. Tapi tenang, kalau sayap pesawatnya tuh melengkung, itu berarti pertanda baik karena sayap pesawat modern emang dibuat fleksibel ya guys. Bahannya campuran aluminium khusus dan juga serat karbon, jadi udah pasti ringan, kuat dan bisa melengkung tanpa takut patah. Bahkan pernah ada nih ya pengujian ekstrim di mana sayap Boeing 787 bisa melengkung sampai lebih dari 7 meter ke atas sebelum akhirnya rusak loh. Dan bukan cuma itu, insinyur juga menghitung tekanan maksimum di udara. Jadi sebenarnya sekuat apapun turbulensinya, sayap pesawat tuh udah dibuat jauh lebih kuat dari yang seharusnya kok. Semua orang yang naik pesawat pasti selalu takut ya kalau tiba-tiba muncul petir yang gede banget kan? Takut kesambar soalnya. Tapi kalian tuh harus tahu nih, faktanya pesawat itu sering banget loh kesambar petir. Ya minimal sekali setahun lah ya, setiap pesawat tuh pasti kesambar petir. Tapi nggak usah panik ataupun takut. Soalnya pesawat emang udah dirancang anti petir kok. Bodi pesawat-pesawat itu mayoritas terbuat dari aluminium yang merupakan konduktor listrik yang baik.
Jadi waktu petir menyambar, listriknya nggak bakal masuk ke dalam kabin menyetrum penumpang, tapi cuma numpang lewat alias mengalir di kulit luar pesawat aja, terus dibuang lagi lewat ujung sayap ataupun ekor. Paham ya? Demi konten ataupun biar melek, kamu pernah nggak sih pesan kopi ataupun teh panas di pesawat? Saran aku, kayaknya mulai stop kebiasaan itu deh. Soalnya air di pesawat itu asalnya dari tangki onboard yang jarang dibersihkan loh. Secara hukum, maskapai cuma wajib bersihin tangki ini tuh 4 kali dalam 1 tahun. Jadi sepanjang gak dibersihin, airnya bakalan cuma ditambah terus yang bikin bakal ada endapan kotoran di sana. Lain ceritanya ya, kalau kalian lihat nih pramugarinya nuangin dari air minum kemasan, nah itu sih nggak apa-apa. Soalnya menurut data, sekitar 1 dari 10 pesawat pernah terdeteksi bakteri berbahaya, dimana bahkan air wastafel di toiletnya aja kadang nggak disarankan untuk cuci tangan loh. So, kalau bisa juga nih, selalu sediain hand sanitizer ataupun tisu basah sendiri ya. Kalian semua pasti sadar deh kalau kursi pesawat makin lama tuh makin sempit gak sih? Bahkan sekarang jarak antar kursinya aja makin rapat. Itu bukan karena kaliannya yang tambah gede ya, tapi emang kursi sekarang tuh makin menyusut. Sejak tahun 1970-an, ruang kaki penumpang menyusut dari sekitar 89 cm jadi cuma sekitar 79 cm. Lebarnya juga ikut dipangkas, dari yang sekitar 46 cm jadi cuma 42 cm aja. Pertanyaannya tuh kenapa sih? Jawabannya lagi-lagi cuan. Soalnya semakin sempit kursinya, semakin banyak kursi yang bisa dipasang ya. Dan otomatis semakin banyak kursi, semakin besar untung maskapainya juga dong. Pernah nggak sih kalian tuh sadar kenapa kursi pramugari dan juga pramugara di pesawat itu selalu menghadap ke belakang? Ini tuh bukan karena salah pasang ataupun buat gaya-gayaan ya. Alasan utamanya karena lebih aman. Kalau pesawat mendarat keras ataupun terjadi kecelakaan, maka kursi yang menghadap ke depan akan bikin tubuh terdorong ke depan juga. Tapi kursi yang menghadap ke belakang, benturannya ditahan oleh punggung yang mana membuat kepala, leher, dan juga tulang belakang jadi jauh lebih terlindungi. Makanya bisa dibilang meskipun bentuknya kelihatan ringkih banget, kursi awak kabin itu bisa dianggap lebih aman daripada kursi penumpang. Karena saat keadaan darurat, mereka bukan penumpang biasa. Mereka lah yang membuka pintu, mereka yang memberi instruksi, mereka juga nih yang menuntun orang keluar. Semakin banyak awak kabin yang selamat, maka semakin besar juga ya kemungkinan penumpangnya bisa selamat kan? Kalian tahu nggak ya kalau sabuk pengaman yang dipakai sama pramugari itu jauh lebih tebal dan juga aman dibandingkan sabuk penumpang? Tapi kalau kayak begitu, kenapa penumpang nggak dikasih sabuk yang sama tuh? Jawabannya lagi-lagi tentang bobot ya. Sabuk pengaman yang lebih tebal berarti akan nambahin beban ke pesawatnya. Masalahnya kalau cuma satu seatbelt sih nggak ngaruh. Tapi kalau semua kursi pesawat diganti seatbeltnya, jelas ini bakal nambahin beban yang berat banget dong. Dan di ketinggian sekitar 10.000 meter di udara, setiap tambahan berat itu penting banget. Soalnya berat berlebih jelas akan bikin lebih boros bahan bakar, penurunan performa pesawat, dan juga ujung-ujungnya ngaruh ke keselamatan penumpang. Jadi bukannya pelit, tapi soal perhitungan fisika dan juga efisiensi ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.